Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Rianti Bercahaya. Jadi teman-teman, sekarang aku ini mau cerita sedikit tentang masalah keguguran aku yang lalu, yang kejadiannya itu di bulan Januari tanggal 31 2021 sekarang. Jadi aku itu di awal menikah itu pada saat tanggal 6 Desember tahun 2020 lalu, dimana yang pas waktu itu aku itu lagi masa subur, karena kurang lebih itu pas waktu sebelum nikah aku kan haid tuh tanggal 28 atau tanggal 27 nya gitu tuh selesai. Nah terus kucing aku guys, nah terus pas waktu tanggal 6 Desembernya itu kan pesta pernikahan. Nah dimana itu tuh masa subur. Nah alhamdulillahnya itu kan rutin tuh ya berhubungan. Nah sebelum sebulan menikah itu aku udah tes pack, udah garis 2 tapi samar gitu. Nah kan kebetulan aku sama si suami itu kan emang nggak nunda kehamilan ya, karena kan kehamilan itu rezeki. Jadi ya udah terima. Pas waktu udah tahu hamil nih, pas waktu udah tahu hamil tuh gimana ya, seneng, bersyukur, terus juga langsung buru-buru periksa. Nah pas waktu pertama kali periksa itu ke bidan, di USG lah. Nah pas waktu pertama kali USG itu tuh belum kelihatan, itu tuh kayak masih gimana sih, kayak rahim itu tuh kayak ada bulat-bulat kayak warna hitam gitu, kantong itu masih kosong, nggak ada isinya gitulah. Akhirnya bu bidannya nyuruh aku sama suami balik lagi itu 2 minggu kemudian. Nah setelah 2 minggu kemudian balik lagi, ternyata itu pas USG di dalam kantong kehamilannya itu tuh udah ada titik kecil gitu. Kata bu bidannya sih alhamdulillah udah mulai berkembang, tapi detak jantungnya waktu itu belum ketahuan karena baru usia 6 mingguan. Nah aktivitas aku selama kehamilan itu kan posisinya kan masih bekerja dan kuliah. Kebetulan kan aku kan menikah muda, terus pas waktu lagi kuliah itu ternyata Allah udah mendatangkan rezeki jodoh gitu. Dan ternyata si suami juga dulu tuh datang dengan membawa keseriusannya lah, kayak gitu. Akhirnya berjodohlah kita. Jadi aktivitas aku selama hamil itu kerja dan kuliah. Aku kan masih bawa motor tuh, kalau berangkat kerja kadang sih diantar jemput. Nah ada suatu hari dimana nggak sadar sih gitu, dan nggak ada feeling apa-apa gitu. Terus kejadiannya itu di malam-malam, pas kalau nggak habis maghrib habis isya waktu itu tuh lagi duduk di kasur, tiba-tiba ada darah tuh di kasur. Darahnya banyak, kayak haid nembus gitu loh guys, di spray kasur gitu, tapi ini banyak gitu, kayak lebih banyak daripada haid gitu. Shock kan, kaget gitu, kayak ya ampun ini apa gitu. Terus akhirnya manggil suami, gimana ini apa gitu. Akhirnya suami nenangin dulu kan, terus akhirnya setelah itu suami nyuruh aku ganti baju. Udah selesai tuh salin baju, berangkatlah kita ke salah satu klinik
yang memang bukanya tuh sampai malam gitu, sampai kurang lebih sih sampai jam 10 malam. Terus ke situ aku USG lah, USG transvaginal. Nah pas USG transvaginal di komputernya itu, di layar USG-nya itu tuh masih ada janinnya gitu. Tapi pas dokter mau ngecek detak jantung, ternyata udah nggak ada detak jantungnya, dan dia juga udah nggak gerak-gerak berenang-berenang gitu loh. Jadi dia udah kayak diem gitu. Terus dokter bilang, oh ini janinnya keguguran pak bu gitu. Kayak langsung seketika shock, sedih, kayak ya ampun baru dapat kebahagiaan gitu kan. Ternyata Allah ngambilnya cepet lagi gitu, kayak sedih sih gitu kan waktu itu. Nah itu posisi udah dimana tanggal 30 Januari 2021 ini gitu. Jadi itu malamnya tuh, malam sebelum aku operasi kuret gitu kan. Akhirnya dokternya bilang gitu. Terus suami nanya, terus ini gimana ya dok, masih bisa diselamatin enggak atau gimana? Kalau aku mah udah posisinya udah sedih aja gitu, udah nangis sih, gimana sih seorang ibu gitu kan. Akhirnya dokternya nyaranin dikuret, karena kan posisinya itu pas kehamilannya itu kan udah mau 2 bulan ya, udah jalan 2 bulan lah gitu. Jadi kata dokter kalau pakai obat nanti bersihnya lama gitu, jadi dokter nyaranin dikuret. Nah terus lanjut ke proses kuretnya kan tuh, kan itu kan aku kan periksa USG lagi kan pas tanggal 30 malam, tanggal 30 Januari tuh dokter kan menyarankan kuret ya. Ya udah akhirnya ya udah deh kuret gitu kan. Kuret di tanggal 31 Januari pas pagi-pagi, jamnya sih lupa ingat deh jamnya tuh jam berapa. Nah pas waktu proses kuret itu aku waktu itu dicek semuanya yang mengaitkan tentang COVID-19, di rapid kayak gitu. Terus alhamdulillah hasilnya negatif, bersyukur banget. Terus habis itu disuruh tunggu lagi. Pas disuruh tunggu ternyata di rumah sakit itu kan aku dirujuk ke rumah sakit, besokannya aku dirujuk ke rumah sakit. Habis itu masuklah ke ruang operasi gitu kan. Nah itu tuh ruang operasinya itu tuh pas ngeliat kasurnya aja tuh kayak udah kaget gitu. Jadi tuh bentuk kasurnya tuh kayak gimana sih, kayak kasur gitu buat tidur kan. Kepalanya yang bagian atasnya tuh kayak buat kepala, tapi tuh pas di bagian kaki yang di bagian bokong itu tuh bolong. Ternyata bolongnya itu tuh buat bagian pas aku proses kuret, kayak kayak ngangkang gitu loh kakinya, kayak ngangkang kayak gini kan, ngangkang gini. Nah di bawahnya itu tuh kayak ada bowl gitu, kayak ada bowl stainless. Nah mungkin itu buat ini ya, buat darah yang netes itu dari kelamin si perempuan kan. Habis itu udahlah aku diinfus, terus dibius. Udah selesai dibius itu, aku dibius total, aku udah nggak ngerasa gimana gitu, udah tidur aja gitu. Pas udah tidur bangun itu kayak kayak seliran lah gitu, mungkin efek itu kali ya, suntikan biusnya gitu kan. Nah sehabis dibius itu aku langsung lapar gitu, langsung pengen makan. Terus ya udah, kira waktu itu suami beliin roti dulu. Terus ya udah deh, udah selesai. Ternyata
aku di dalam perutku udah nggak ada janin lagi gitu kan. Sedih sih. Terus aku minta ngeliat janin aku yang ternyata udah ditaruh di dalam kendi sama dokternya, udah dibungkus pakai kain putih gitu loh. Aku minta lihat ke mamaku buka kan, kayak ya Allah gitu, ya udahlah gak apa-apa gitu kan, sabar aja, mungkin nanti ada hikmahnya gitu, atau diganti sama yang lebih baik gitu. Terus ya udah deh, udah ngurus, udah semuanya selesai, udah rapi-rapi lagi, udah pakai jilbab lagi gitu kan, udah beres lah gitu. Tinggal suami ngurusin administrasi. Terus aku juga dapet obat-obatan gitu, banyak sih obatnya, aku lupa nggak aku catet. Dan kata susternya nanti sekitar 2 minggu lagi periksa di USG ulang gitu, ke klinik yang waktu itu malam-malam aku datang untuk ngecek gimana keadaan rahim aku, udah bersih atau belum, terus dicek ada miom kah atau ada kista kah. Pas pertama kali hamil dan USG itu sih alhamdulillah nggak ada miom, nggak ada kista gitu. Terus ya udah kan tuh, akhirnya udahlah 2 minggu berlalu lah. 2 minggu berlalu, aku periksa lagi sama suami, dan memang udah bersih, udah nggak ada di rahim, udah kosong gitu, udah kayak tinggal kantongnya aja gitu, kantongnya doang. Terus dicek juga semua tentang miom, kista gitu, alhamdulillah nggak ada, udah sehat lah gitu kan. Cuman saran dari dokter itu aku nungguin 3 kali haid dulu setelah nifas, baru boleh untuk reproduksi anak kembali gitu, karena kan jaga-jaga gitu. Udah deh, habis itu pulang dikasih obat lagi gitu. Sarannya sih gitu aja sih, kalau kayak buat ke makanan atau apapun itu nggak ada, makan bebas gitu, nggak ada pantangan lah gitu. Udah sih gitu aja.